Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 12 Juli 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Kepolisian Daerah Sumatera Utara memaparkan motif perampokan terhadap seorang ibu rumah tangga pada sebuah rumah di Kota Binjai beberapa waktu lalu. Polisi menyebut pelaku nekat merampok untuk membayar hutang. Polda Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum berhasil menangkap pelaku perampokan terhadap seorang ibu rumah tangga yang terjadi di Kota Binjai beberapa waktu lalu. Pelaku yang diketahui berinisial IG ini ditangkap saat melarikan diri ke Provinsi Aceh. Setelah 10 hari diburu oleh tim gabungan Subdit 3 Jatan Ras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara dan Satreskrim Polres Binjai, pria yang bekerja sebagai penjual telur asin yang ditangkap di Kabupaten Biren. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Sumaryono mengatakan pelaku mengaku nekat melakukan aksi kejahatan lantaran terlilit hutang kepada mantan bos tempatnya bekerja. Tidak hanya menangkap pelaku, polisi juga menyita baju yang digunakan pelaku saat beraksi serta sisa uang hasil kejahatan yang sempat diberikan ke istri pelaku dan yang digunakan untuk membayar hutang. Menakuti dengan seolah memberikan gerak-gerik seolah akan mengeluarkan senjata tajam, padahal pada saat itu pelaku tidak membawa senjata tajam. Dan saat itu juga pelaku minta uang, tapi karena korban tidak mempunyai uang sehingga pelaku meminta untuk ditransfer. Dan saat itu juga pelaku menyebutkan rekening daripada istri pelaku. Dan setelah disebutkan nomor rekening itu, kemudian korban menunjukkan hasil transferannya. Pelaku kabur ke arah Aceh dan untuk bersembunyi, pelaku bersembunyi di daerah Biren, Aceh. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, untuk menghindari penyalahgunaan, kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan Jalan Serma Hanafia, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Kemenkumham wilayah Sumatera Utara memusnahkan 52.000 lebih arsip substansif keimigrasian dari tahun 2013 hingga 2019. Kegiatan penyusutan arsip ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kepala Kantor Imigrasi Belawan, Rida Sahputra, di sela kegiatan pemusnahan di halaman kantornya menjelaskan dokumen yang dimusnahkan merupakan arsip dari tahun 2013 hingga 2019 yang terdiri dari surat-surat pengajuan pembuatan paspor, permohonan penjanji warga negara Indonesia, serta izin keimigrasian lainnya. Hal ini juga merupakan program untuk mengurangi jumlah arsip sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan kearsipan di satuan kerja yang dilakukan sesuai dengan kaidah kearsipan serta prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan agar menjadi hasil pelaksanaan pemusnahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kita laksanakan pemusnahan arsip di kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan sebanyak 52.000 berkas permohonan paspor dari 2013 sampai dengan 2019. Sebelumnya kami pun sudah pernah melaksanakan pemusnahan arsip tahun 2022 di mana pada saat itu yang dimusnahkan adalah paspor permohonan berkas warga negara asing, jasa keimigrasian untuk warga negara asing, dan tahun ini dilaksanakan pemusnahan arsip untuk berkas permohonan WNI. Untuk kegiatan sosialisasi di Kementerian Kumham itu sudah masif kami lakukan ya Mas ya. Artinya ini adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT, apa yang telah kami lakukan oleh sosialisasi. Karena ini juga merupakan bagian dari amanat undang-undang, yaitu Undang-Undang 43 tahun 2009, bahwasanya setiap arsip yang dimusnahkan harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Handri.
dan kami sudah melaksanakan amanat ini. Nah, setiap UPT yang ada di Kementerian Keuangan sudah berkontribusi seperti itu. Penyusutan arsip merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi guna menata sistem penyimpanan dokumen agar efisien dan efektif sesuai dengan himbauan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pemirsa, Badan Permusyawaratan Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte, Kabupaten Karo, melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh oknum kepala desa ke Polres Tanah Karo. Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Karo, Rianto Ginti, mengungkapkan bahwa BPD Desa Barung Kersap mendapati adanya kejanggalan terkait musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan dan persetujuan persetujuan BPD. Tanda tangan BPD Desa Barung Kersap diduga dipalsukan oleh oknum kepala desa untuk berkas hasil musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes. Persatuan anggota BPD berharap Polres Tanah Karo menindaklanjuti pengaduan dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan ini. Mulai dari RKP dan APPDes desa mereka, RPJMDes, tidak diketahui oleh mereka. Dan menurut BPD yang bersangkutan, menurut informasi mereka dari Kepala Desa Barung Kersap sendiri dan dari camat, dan mereka juga sudah mendapatkan informasi dari Dinas Pemde bahwa APBDes mereka sudah selesai. Dalam arti keuangan mereka, dana mereka sudah masuk ke kas Desa Barung Kersap. Arti kata berarti APBDes mereka sudah ditandatangani dan ditempel oleh BPD. Itu regulasi yang kami tahu selama ini. Ya. Sementara BPD sendiri tidak hadir dalam atau tidak diundang dalam kegiatan itu. Ya, tidak pernah. Menurut mereka tidak pernah diikutkan dalam rapat dalam memutuskan RKP atau APBD sini. Apalagi minta tanda tangan atau ditantangani mereka, tidak ada sama sekali. Pemirsa, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Sumatera Utara siap mendukung pemerintah dan Polri demi terciptanya Kamtibmas yang kondusif, terwujudnya masyarakat aman maupun sejahtera. Dukungan terciptanya Kamtibmas yang kondusif terwujudnya dalam silaturahmi pengurus Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Sumatera Utara bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemko Medan, dan kepolisian di Medan. Perusahaan periklanan keberadaannya memiliki peranan di tengah masyarakat dalam menyampaikan pesan informasi hingga mampu mendapatkan keuntungan. Selain itu juga informasi yang disebarluaskan melalui media periklanan tersebut juga dapat memberi manfaat memiliki pesan moral membangun masyarakat terciptanya Kamtibmas. Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Sumatera Utara, Muhammad Ihsan Pulungan, mengatakan mengapresiasi terlaksananya pertemuan silaturahmi yang diharapkan memberi manfaat bagi pengusaha periklanan sekaligus memiliki peranan kepada masyarakat. Itu menurut kami juga ini sangat baik. Artinya ini bisa menyampaikan informasi yang semestinya untuk disampaikan kepada masyarakat. Dalam hal sosialisasi tentang keamanan dan ketertiban di Sumatera Utara. Tentunya mungkin banyak hal yang disampaikan kepada masyarakat. Di dalam hal ini P3I siap mendukung untuk sosialisasi apa yang kita sampaikan ke masyarakat. Dewan Pertimbangan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Sumatera Utara, Edi Kusriyadi, mengatakan bersama pengurus dengan kemampuan yang dimiliki siap bekerja sama dalam menjalankan tugasnya memberi pesan moral kepada masyarakat sehingga periklanan menjadi multifungsi. Bosnya di Polda. Ya, bosnya di Polda, jadi masih ketemu sama Pak. Bukan hanya untuk iklan sosial, tapi juga dimanfaatkan untuk iklan-iklan sosialisasi dari pemerintah. Kami mendukung penuh seperti disampaikan oleh ketua kami tadi, bahwa kami siap mendukung program-program tersebut untuk khususnya di Sumatera Utara ya tentunya aset-aset yang kami miliki. Kebetulan kami tergabung dalam asosiasi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Sumatera Utara itu memiliki billboard atau tidak yang tersebar di seluruh Sumatera Utara. Kami mendukung programnya Polri untuk Kamtibmas yang ada di Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia Sumatera Utara melakukan aksi peduli dengan membagikan ratusan paket sembako ke beberapa tempat panti asuhan di Kota Medan. Pemirsa, dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan pedesaan terpencil, khususnya di Sumatera Utara, dilakukan TNI Manunggal Masuk Desa, merupakan perpaduan sinergitas prajurit TNI dan pemerintah terwujudnya masyarakat sejahtera. Untuk mengetahui seperti apa peranan TMMD, peningkatan infrastruktur dalam mesejahterakan masyarakat, kini telah bergabung melalui sambungan virtual, Zoom, dan DIM 0212TS, Letkol Infantri Amrizal Nasution. Assalamualaikum, selamat siang Pak Amrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rafiq. Ya baik Pak Amrizal, kita ketahui bahwa program TMMD ini sudah berjalan. Nah, sebenarnya apa maksud dari program TMMD dilakukan khususnya di Tapanuli Selatan sendiri, Pak Amrizal? Terima kasih. Adapun maksud dari kegiatan TMMD ini sendiri, dan perlu saya sampaikan bahwa TMMD itu TNI Manunggal Membangun Desa. Jadi untuk TMMD yang ke-117 tahun ini, adapun temanya yaitu TMMD sinergitas lintas sektoral mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat semakin kuat. Jadi maksudnya ialah untuk meningkatkan kembali kemanunggalan TNI dengan rakyat, dan tujuannya ialah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada khususnya di tempat sasaran TMMD ini sendiri. Baik Pak Amrizal, untuk kali ini tahun ini apakah ada ketentuan dalam menjalankan TMMD sendiri? Dan siapa saja, maksud kami targetnya apa saja yang dicapai untuk menjalankan TMMD pada tahun ini? Ketentuannya sudah tentu pasti ada, dan ini merupakan suatu program dari Komando Atas, dan kegiatan ini dilakukan lebih mengutamakan kepada sasaran-sasaran yang sangat-sangat diprioritaskan untuk membantu kesulitan masyarakat yang ada di wilayah. Kemudian targetnya ini pelaksanaannya dilakukan selama 1 bulan. Demikian, Pak Rafiq. Baik Pak Amrizal, kita ketahui untuk mencapai tujuan dari TMMD sendiri, apakah hanya dilakukan oleh personil TNI atau terdapat stakeholder lainnya atau dilibatkan personil lainnya ataupun masyarakat dan juga pemerintah lainnya? Untuk kegiatan TMMD ini kami melibatkan tidak hanya dari personil TNI, tetapi kita melibatkan dari TNI sendiri, melibatkan dari TNI Angkatan Laut, Udara, dan rekan-rekan dari kepolisian dan stakeholder lainnya, lebih utama lagi masyarakat yang ada di wilayah ini. Demikian, Pak. Baik Pak Amrizal, untuk pemerintah di wilayah setempat dan juga masyarakat, bagaimana tanggapan mereka dengan adanya kegiatan TMMD sendiri yang dilakukan di Tapanuli Selatan, Pak Amrizal? Untuk dukungan pemerintah sudah tentu pasti, terutama dukungan anggaran yang diluncurkan untuk kegiatan ini, dan dukungan dari masyarakat juga sangat besar, sangat antusias, karena jalan yang akan dibuka ini merupakan impian bagi mereka untuk memperlancar pertumbuhan ekonomi dan mempercepat jalan menuju kota. Selama ini masyarakat harus memutar jauh untuk menuju ke kota. Demikian Pak Rafiq. Pak Amrizal, untuk TMMD kali ini adakah perencanaan yang dilakukan TNI agar TMMD kali ini lebih optimal dan lebih bermanfaat kepada masyarakat? Perencanaan ini sudah jauh-jauh hari kita rencanakan dengan masyarakat, mulai dari karena sasaran ini juga berdasarkan dari saran ataupun masukan dari masyarakat agar kegiatan jalan ini cepat dibuka. Jadi mulai dari tahap perencanaan, peninjauan, dan sampai di hari kemarin sebelum pembukaan kami juga sudah melaksanakan silaturahmi dengan masyarakat yang ada di sini dan melaksanakan
kegiatan doa bersama agar kegiatan TMMD ini bisa berjalan lancar dan aman sesuai target yang diharapkan. Demikian Pak. Baik Pak Amrizal, tadi beberapa telah disebutkan kegiatan-kegiatan saat dilakukan TMMD. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam TMMD kali ini khususnya di Tapanuli Selatan. Untuk kegiatan TMMD di wilayah Tapanuli Selatan ada 2 sasaran, yaitu sasaran fisik dan sasaran non-fisik. Untuk sasaran fisik sendiri, di sini kami membangun jalan yang menghubungkan desa Citaratoid dengan Sitinjak sepanjang 8.200 meter. Kemudian sekaligus juga membuat parit kanan kiri jalan. Kemudian ada 6 jembatan yang akan kami bangun. Kemudian juga ada perbaikan rumah ibadah dan MCK. Sedangkan untuk sasaran non-fisiknya, kami melaksanakan beberapa penyuluhan, baik itu dari kami sendiri Kodim seperti bela negara, wawasan kebangsaan, sedangkan dari pihak lain kami libatkan seperti Halo Pak Amrizal, apakah masih tersambung dengan studio TVRI Sumatera Utara? pendidikan, pertanian, yang intinya bisa mengajak masyarakat untuk bisa membangun dan menjaga di wilayah ini. Demikian Pak Rafiq. Baik Pak Amrizal, apabila nanti sudah tercapainya program-program TMMD, apakah akan ada kegiatan-kegiatan seremonial seperti peresmian dari yang telah dilakukan dari TMMD sendiri, Pak Amrizal? Sesuai tadi kami sampaikan bahwa kegiatan TMMD ini akan dilaksanakan selama 1 bulan dan hari ini merupakan hari pembukaan dan akan diselesai pada tanggal 10 Agustus. Jadi pada saat nanti tanggal 10 Agustus akan dilaksanakan upacara penutupan dan laporan pertanggungjawaban kami atas pekerjaan yang telah kami lakukan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Baik Pak Amrizal, pada hari ini adalah pembukaan TMMD sendiri. Apakah nanti kemungkinan terdapat kendala-kendala dalam menjalankan TMMD sendiri, Pak Amrizal? Insya Allah sampai saat ini tidak ada kendala, adapun kendala yang perlu kami waspadai yaitu masalah cuaca. Jadi cuaca yang saat ini kadang hujan, yang tiba-tiba jadi bisa menjadikan kendala juga. Tapi mudah-mudahan apa yang menjadi kendala ini bisa kita sama-sama berharap dan berdoa kendala ini dapat bisa teratasi. Baik Pak Amrizal, mungkin terakhir bisa diberikan harapan dan himbauan agar program TNI Manunggal masuk desa dapat terlaksana dengan baik dan sukses hingga akhir nanti. Pak Amrizal. Terima kasih Pak Ropik. Adapun harapan kami dan kami menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan ini khususnya dan yang ada di wilayah Sumatera Utara, bahwa kegiatan TMMD ini tidak hanya membangun dalam bentuk fisik, tetapi kami berharap dengan kegiatan TMMD ini semakin meningkatnya kemanunggalan TNI dengan rakyat dan komponen yang lainnya yang ada di tempat kita dan dapat menciptakan atau meningkatkan kembali rasa gotong royong yang mungkin selama ini sudah semakin berkurang sehingga kita bisa lebih mengajak masyarakat untuk sama-sama bergotong royong, bahu-membahu, yang tujuan akhirnya ialah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Demikian Pak Rafiq. Baik Pak Amrizal, terima kasih telah memberikan informasi kepada masyarakat Sumatera Utara dan seluruh masyarakat Sumatera sangat berharap agar program TMMD sendiri dapat berjalan dengan sukses hingga bermanfaat kepada masyarakat, khususnya di Tapanuli Selatan sendiri Pak Amrizal. Terima kasih Pak Amrizal, selamat siang dan selamat kembali bekerja. Terima kasih Pak Ropik.
Baik pemirsa, informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak menghimbau pemuda di Tapanuli Utara lebih gemar berolahraga, khususnya sepak bola, untuk mengembalikan kejayaan sepak bola Sumatera Utara. Untuk menumbuhkan minat pemuda HKBP dan warga Tapanuli Utara dalam olahraga sepak bola, Eporus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar menyediakan lapangan sepak bola di Kompleks Sekolah Tinggi Teologia HKBP Tarutung. Pada peresmian lapangan sepak bola HKBP Seminarium Sipoholon, Eporus HKBP mengundang Kapolda Sumatera Utara yang merupakan putra daerah agar mampu menginspirasi pemuda Tapanuli Utara lebih gemar dan giat berolahraga sekaligus melakukan hal positif sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang dapat mengharumkan nama daerah Tapanuli Utara. Kapolda Sumatera Utara mengapresiasi Eporus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar yang sangat peduli dengan kaum muda agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kapolda Sumatera Utara berharap melalui lapangan sepak bola HKBP Seminarium Sipoholon akan dapat melahirkan atlet sepak bola handal dari Tapanuli Utara. Diharapkan pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan HKBP Sipoholon agar dapat bersama-sama masyarakat olahraga. Fasilitas infrastruktur yang penting untuk membentuk generasi muda kita. Tadi beliau sampaikan, nggak sekedar hanya membangun, tetapi bagaimana memanfaatkan ini benar-benar menghasilkan generasi muda. Nah, ke depan saya sudah tadi bicara dan kemarin dengan Pak Bupati juga, manfaatkan tempat ini. Dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dari kabupaten bisa memanfaatkan tempat ini, merekrut anak-anak kita dari kecamatan-kecamatan yang nanti akan diangkat ke tingkat kabupaten dan pada akhirnya kita bisa angkat ke tingkat provinsi dan nasional. Nah, di tempat inilah fasilitasnya yang sudah tersedia. Kapolres Tapanuli Utara AKBP Johansson Sianturi mengatakan pihaknya akan selalu mendukung olahraga sepak bola guna menyalurkan bakat anak muda dalam olahraga sepak bola. Berbagai program yang dirumuskan pihak Polres demi mewujudkan kemajuan olahraga Tapanuli Utara. Ia berharap agar seluruh pemuda HKBP dan warga Tapanuli Utara dapat memanfaatkan lapangan sepak bola HKBP Seminarium Sipoholon agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Kami dari Polres Tapanuli Utara tentu sangat positif, di mana pembangunan lapangan bola ini langsung diprakarsai oleh Bapak Kapolda Sumut beserta dengan Eporus HKBP. Dan harapan kami ke depan, adanya sarana prasarana lapangan bola ini menjadi saluran bagi pemuda Tapanuli Utara untuk menyalurkan bakat olahraganya, sehingga hari depan akan muncul atlet-atlet baru dari Tapanuli Utara. Lapangan sepak bola HKBP Seminarium Sipoholon memiliki luas 90 kali lipat 45 meter dengan fasilitas tribun penonton untuk ratusan orang, ruang ganti dan kamar mandi, serta lahan parkir untuk 50 kendaraan roda 4 dan 100 sepeda motor. Seluruh fasilitas yang dibangun akan rampung pada akhir Agustus 2023 agar dapat dimanfaatkan oleh jemaat HKBP dan masyarakat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.